Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Nasrullah, nomor induk mahasiswa 34022101990 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Kelas F Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum komputer bisnis yang saya kerjakan, yaitu membuat laporan keuangan pada aplikasi Mayob. Seperti yang telah kita lihat, ini adalah menu di aplikasi Mayob. Yang pertama ada akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Untuk akun adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan, yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan berfungsi untuk memodifikasi bagian akun, pemasukan saldo awal akun-akun, dan proses penjurnalan transaksi umum. Dan banking fungsinya untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas. Untuk sales, berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, tunai ataupun kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat retur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Untuk time billing, dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Untuk purchase, digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian, sekaligus menerima uang kas dari pemasok. Untuk payroll, bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti jam, harian, mingguan, atau bulanan. Untuk inventory dipakai untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Untuk card file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Yang pertama kita di akun, kita klik akun list. Ini akun list yang telah saya buat, bisa dilihat. Jika kita ingin membuat atau menambahkan akun list, kita bisa ke new. Nah, nomor akunnya kita tinggal masukkan, lalu tekan enter, lalu kita isi akun namanya. Akun tipenya jangan lupa dipilih, lalu tinggal klik OK. Ini transaksi jurnal saya yang sudah saya buat. Tinggal ininya kita ganti. Ini general, ini distribusi, shepherd, sales, purchase, inventory, dan ini semua item penjualan dan pembelian. Kita lihat. Lalu lanjut kita ke banking. Transaksi jurnal. Nah, ini transaksi jurnal di banking. Ini bisa untuk mencatat transaksi baik penjualan ataupun pembelian di sini. Kita ke command center. Untuk memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan, command center, inventory, dan count inventory. Nah, yang ini. Ini adalah saldo awal persediaan dagang.
Untuk membuat daftar servis, kita bisa ke inventory, ke item list. Nah, ini adalah daftar servis perusahaan saya, yaitu perusahaan Niche Company. Untuk membuat data customer, supplier, dan employer, kita ke card file. Lalu card list, customer, new. Card list. Ini daftar customer, supplier, dan employer. Untuk laporan keuangan, kita ke akun, lalu report. Untuk melihat laporan pembelian, kita ke purchase report, purchase, item purchase detail. Nah, ini item detail purchase atau laporan pembelian. Kita bisa menyimpan file ini ke send to, lalu ke PDF ya, kita klik PDF seperti itu. Nah, ini untuk laporan penjualan. Ini laporan penjualan. Jika kita mau menyimpan, klik send to, PDF, save. Ini sudah tersimpan. Kita close. Untuk laporan bank, kita ke banking. Lalu bank register. Yang ini laporan banknya. Lalu laporan persediaan ke inventory. Item list detail. Nah, ini item list detail atau laporan persediaan. Lalu kita lanjut ke laporan raca saldo atau trial balance. Akun trial balance. Akun trial balance. Yang ini. Display. Nah, ini trial balance perusahaan Niche Company. Lalu ke laporan raca, akun, lalu standar balance sheet. Nah, ini untuk balance sheet. Laporan laba rugi, akun profit and loss. Ini untuk job profit and loss.
Untuk laporan laba rugi yang ini, yang tadi laporan laba rugi masing-masing kantor dan yang sekarang laba rugi perusahaan. Lalu laporan arus kas, kita ke banking statement of cash flow. Banking. Ini display. Nah, ini statement flow. Lalu laporan pembayaran pajak. Ini summary aktualnya. Lalu aktivitas penjualan keseluruhan dan masing-masing kantor cabang. Sales, transaction journal, sales and receivable journal. Nah, ini sales and receivable journal. Lalu ke jurnal penjualan, sales, transaksi jurnal, sales and receivable journal. Untuk aktivitas penjualan keseluruhan masing-masing kantor cabang, sales, customer lead. Nah, yang ini customer lead. Lalu aktivitas pembelian keseluruhan dan masing-masing kantor cabang, kita ke purchase, supplier, dan supplier pledge. Nah, ini supplier ledger-nya. Jurnal pembelian, purchase transaksi jurnal. Ini purchase and payable jurnalnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan yang saya buat, yaitu perusahaan milik saya sendiri, PT Nis Company. PT ini bergerak di bidang jual beli dan jasa. Untuk produk ke-1, iPhone 11 Pro Max, yang kedua iPhone XS, yang ketiga iPhone 13 Pro Max. Dan jasanya adalah jasa servis, memiliki 2 kantor cabang, yaitu cabang 1 di Ciamis dan cabang kedua di Jakarta. Terdiri dari 2 departemen, departemen 1 jual beli dan yang kedua departemen 2 departemen servis.
Data perusahaan, nama perusahaan PT Nis Company, nama alamat lengkap Jalan Gardu Cilat nomor 21, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jabar, Indonesia. Untuk nomor kontak 0881 2227 897. Dan untuk email, masih menggunakan email saya sendiri, belum membuat email perusahaan, yaitu andinasrullah@gmail.com. Untuk daftar customer, kita mempunyai 2 customer, yaitu PT Prima dan PT Jayaguna, yang bertempat di Makassar. Dan daftar supplier PT Makmur dan PT Abadi, sama masih di Kota Makassar. Daftar karyawan, kita mempunyai 2 karyawan, yaitu Yoga Pangestu dan Irgi Givari.